Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah seolah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau Rasulullah yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Baik anak-anakku, kelas 10A sampai 10G yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenai teks eksposisi. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang eksposisi dengan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi atau langkah-langkah identifikasi teks eksposisi, mampu untuk mengomentari teks eksposisi. Ini terkait dengan kompetensi dasar yang kedua. Kompetensi dasar yang pertama memahami teks eksposisi, kemudian yang kedua kalian nanti diharapkan kompetensi dasar yang kedua mampu untuk mengomentari teks eksposisi yang berkaitan dengan langkah-langkah identifikasi teks eksposisi dan juga berkaitan dengan isi kebahasaan di dalam komentar. Silahkan kalian sambil membuka buku kalian di peta konsep halaman 40, kita membicarakan tentang mengomentari teks eksposisi yang terkait dengan apa ini? Langkah identifikasi teks eksposisi, dan yang kedua isi dan kebahasaan dalam komentar. Tapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita tentang langkah identifikasi dan juga isi kebahasaan dalam komentar, alangkah lebih baiknya kita mencoba untuk sedikit mengulang kembali apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan yang pertama tentunya kalian masih ingat, yaitu tujuan pembelajarannya kalian mampu untuk memahami pengertian dari eksposisi. Kemudian yang kedua, memahami unsur-unsur isi dalam teks eksposisi. Dan yang ketiga, struktur di dalam teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi sudah kita bicarakan pada pertemuan yang pertama ini ya, untuk mengingat kembali teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta. Itu pengertiannya, tolong nanti dipahami kembali. Kemudian unsur-unsur dalam eksposisi ada masalah, ada argumen, kemudian ada fakta, dan yang keempat ada saran atau rekomendasi. Ini adalah apa? Yang terkait dengan unsur-unsur di dalam teks eksposisi. Kemudian pada pertemuan yang pertama kemarin kita akhiri dengan membicarakan tentang struktur teks eksposisi. Yang mana struktur teks eksposisi yang pertama ada tesis, kemudian rangkaian argumen, dan juga penegasan ulang. Ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Itu pada pertemuan yang pertama. Kemudian pada pertemuan yang kedua, kita mengambil tujuan pembelajaran yaitu yang terkait dengan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ada beberapa kaidah aturan-aturan yang harus dipenuhi di dalam teks eksposisi. Di antaranya yang pertama, banyak menggunakan kata teknis atau istilah.
Kemudian banyak menggunakan konjungsi kausalitas atau penyebaban. Kemudian banyak menggunakan konjungsi temporal yang menyatakan hubungan perbandingan atau pertentangan. Kemudian banyak pula menggunakan kata kerja mental. Kata kerja yang aktivitasnya tidak bisa diindrai, tidak bisa terlihat. Yang mana kegiatan-kegiatan dari kata kerja tersebut bersifat abstrak, tidak bersifat konkret. Kemudian kaidah kebahasaan yang selanjutnya, teks eksposisi juga banyak menggunakan kata perujukan. Yang keenam, banyak menggunakan kata persuasif yang sifatnya mengajak melakukan sesuatu. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah teks eksposisi banyak menggunakan kata-kata yang bersifat lugas, yang bersifat denotatif lugas, menghindari kata-kata yang bermakna kias. Itu adalah pembicaraan kita pada pertemuan yang kedua. Kemudian pada kesempatan hari ini, seperti yang sudah Pak Eko sampaikan di awal tadi, kita nanti akan membicarakan bagaimana cara untuk mengomentari teks eksposisi. Nanti kita akan berbicara tentang langkah identifikasi teks eksposisi. Dan yang kedua, kita akan membicarakan isi dan kebahasaan di dalam berkomentar. Baik, yang pertama yang akan kita bicarakan adalah langkah identifikasi teks eksposisi. Teks eksposisi, kita ulang kembali biar kalian tidak bingung dan biar kalian menjadi jelas dalam hal ini. Teks eksposisi memiliki unsur-unsur baku. Apa itu? Masalah, argumen, fakta, dan juga pesan atau saran. Saran atau pesan sama. Kemudian apalagi yang harus kita pelajari di situ? Eksposisi juga memiliki struktur yang berupa tesis, rangkaian argumen, dan juga penegasan ulang. Ini pun sudah kita bicarakan. Teks eksposisi juga memiliki kaidah kebahasaan tersendiri yang barusan kita sampaikan, barusan Pak Eko sampaikan. Dari mulai nomor 1 sampai nomor 7. Dari mulai kata-kata teknis sampai penggunaan kata-kata yang bermakna lugas. Kemudian, di dalam mengomentari teks eksposisi, kelengkapan unsur, ketepatan struktur, dan ketepatan kaidah kebahasaan harus diperhatikan. Jadi intinya ketika nanti kita disodorkan pada sebuah teks eksposisi, ketika kita akan mengomentari teks tersebut, kalian tidak boleh lepas dari ketiga hal ini. Apa? Yang pertama adalah kelengkapan unsur, ketepatan struktur, dan juga ketepatan kaidah kebahasaan. Kemudian yang selanjutnya, untuk lebih memudahkan kalian di dalam mengomentari teks eksposisi, kalian bisa mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian gunakan sebagai pemandu. Kalimat-kalimat pertanyaan yang bisa kalian gunakan sebagai pemandu. Misalkan kita akan mengomentari eksposisi dari sudut isinya, dari aspek isinya. Jadi kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu seperti ini. Apakah unsur-unsurnya sudah lengkap? Mulai dari masalah, kemudian argumen, fakta, saran, apakah itu semuanya sudah lengkap? Apakah masalah yang dikemukakan itu penting? Apakah argumen-argumennya itu logis? Apakah fakta-fakta yang dikemukakan itu benar? Itu semua merupakan contoh pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk kita, untuk bekal kita di dalam memberikan komentar eksposisi dari aspek isi. Kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan yang nomor 1 sampai nomor 4 ini sudah terjawab semua dengan jawaban ya,
berarti eksposisi komentar kita terhadap eksposisi dalam aspek isi tersebut sudah bagus. Eksposisi yang kita baca itu sudah bagus dari aspek isinya. Kemudian apabila kita hendak mengomentari eksposisi dari aspek struktur, maka kalimat pertanyaan yang digunakan sebagai pemandu tentunya berbeda ketika kita akan mengomentari dalam aspek isi. Pertanyaan sebagai pemandu terkait dengan aspek struktur bagaimana? Apakah bagian-bagiannya itu sudah padu? Bagian atau struktur mulai dari tesis. Kemudian apa lagi? Setelah tesis, kemudian rangkaian argumen dan penegasan ulang. Apakah itu semua sudah padu? Artinya ada keterkaitan antara struktur yang satu dengan struktur yang lainnya. Apakah urutan-urutan bagiannya itu sudah tersusun dengan benar? Tesis tentunya diletakkan pada bagian yang pertama, diikuti rangkaian argumen, kemudian diikuti pula dengan penegasan ulang. Kalau semuanya itu sudah terpenuhi atau jawaban dari kedua pertanyaan itu iya, berarti komentar kita terhadap struktur eksposisi yang kita baca itu sudah bagus. Eksposisi terkait dengan struktur itu sudah bagus, sudah baik. Beda lagi apabila kita mau mengomentari eksposisi dari aspek bahasa. Maka kalimat pertanyaan yang akan kita gunakan sebagai pemandu pertanyaan untuk mengomentari aspek bahasa tentunya berbeda dengan ketika akan mengomentari aspek isi, ketika akan mengomentari aspek struktur. Contoh kalimat pertanyaan yang bisa digunakan sebagai pemandu. Apakah kata-katanya sudah sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi? Apakah makna kata-kata yang digunakan sudah lugas? Apakah kalimat-kalimatnya sudah efektif sehingga mudah dipahami? Teks eksposisi menuntut ketiga ini. Kata yang sesuai dengan karakteristik eksposisi, kata yang lugas, dan kata-kata yang mudah dipahami. Ini tuntutan yang harus ada di dalam teks eksposisi. Kalau seandainya jawaban semuanya ini ya, berarti bisa dipastikan eksposisi yang kalian baca terkait dengan aspek bahasa itu apa? Sudah bagus, sudah baik. Eksposisi tersebut dari aspek bahasa. Itu anak-anakku terkait dengan langkah identifikasi teks eksposisi. Yang pertama adalah kalian harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai pemandu untuk bisa memberikan komentar terhadap eksposisi yang ada. Kemudian yang selanjutnya, bagian yang akhir dari pertemuan yang ketiga ini, isi dan kebahasaan di dalam komentar. Teks eksposisi, kita lagi-lagi mengulang apa yang sudah kita bicarakan biar kalian tidak lupa. Teks eksposisi adalah teks yang berisi kupasan tentang masalah dengan disertai sejumlah argumen dan fakta. Ini sudah kalian pahami. Teks eksposisi juga dapat diartikan sebagai teks yang berisi sejumlah tanggapan ataupun penilaian. Bahkan ada saran, sugesti, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Ini adalah isi dari eksposisi. Kemudian terkait dengan apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, isi dan kebahasaan dalam komentar. Yang pertama terkait dengan isi suatu komentar, hendaknya berkenaan dengan aspek kepentingan dan kebermanfaatannya, kelogisannya, kelengkapan atau kejelasannya, dan kebaikan unsur-unsurnya. Jadi isi suatu komentar hendaknya berkenaan dengan ini 1, 2, 3, 4. Secara inti
bahwa kita memberikan komentar terhadap eksposisi itu yang kita komentari adalah objeknya, teks eksposisinya. Di sini tidak pernah disampaikan bahwasanya isi suatu komentar hendaknya berkenaan dengan aspek siapa yang membuat eksposisi. Tidak pernah disampaikan hal itu. Karena sekali lagi, isi suatu komentar ketika kita hendak mengomentari suatu eksposisi harus berkenaan dengan keempat aspek ini. Jangan melihat siapa yang menulis eksposisi tersebut. Ya, tetapi lihatlah apa manfaat dari tulisan tersebut. Apakah itu masuk akal tulisan-tulisan isi yang ada di dalam tulisan itu, apakah bisa diterima oleh akal sehat? Kelengkapan kejelasannya bagaimana? Kebaikan unsur-unsurnya bagaimana? Sekali lagi, jangan melihat pada siapa yang menulis teks eksposisi tersebut. Kemudian, suatu komentar eksposisi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Saya kira terkait dengan komentar ini tidak hanya untuk eksposisi saja. Termasuk ketika kalian akan mengomentari apapun yang akan kalian komentari, apapun yang akan kalian beri tanggapan, tentunya harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Yang pertama, sederhana. Komentar disampaikan dengan lugas langsung pada inti permasalahan, tidak berbelit-belit. Ya, jadi prinsip ketika kalian akan memberikan suatu komentar yang pertama harus sederhana. Sederhana itu tidak bulat, tapi lugas. Lugas itu langsung pada inti permasalahannya, tidak berbelit-belit. Itu sederhana. Nah, penjelasan dari ini semua insya Allah kalian paham. Sederhana itu seperti itu. Kemudian yang kedua, jelas komentar disampaikan dengan menggunakan kata-kata yang tepat. Pilihan kata atau diksi yang digunakan harus tepat. Struktur kalimat yang efektif. Penggunaan pilihan kata yang tidak tepat dan juga struktur kalimat yang tidak efektif bisa menimbulkan makna ganda, bisa menimbulkan multi tafsir, sehingga itu nanti bersifat ambigu. Ambigu itu apa? Multi tafsir. Pemahaman orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Itu namanya ambigu. Dan itu tidak boleh ketika kita memberikan komentar. Harus jelas. Kemudian yang ketiga, lengkap. Lengkap maksudnya apa? Komentar hendaknya disampaikan dengan menyertakan sejumlah alasan yang kuat dan juga disertai sejumlah fakta yang memadai. Itu lengkap. Ya, sertakan sejumlah alasan yang kuat, sertakan sejumlah alasan yang argumentatif. Kemarin sudah kita bahas apa itu argumentatif. Alasan yang mampu untuk memperkuat apa alasan yang kita berikan, dan juga disertai sejumlah fakta yang memadai, dan juga yang terakhir kebahasaan di dalam berkomentar itu adalah apa? Santun. Komentar hendaknya menggunakan kata-kata yang tertata, tidak kasar, dan dari sikap. Jadi santun itu bisa dilihat dari kata-kata yang digunakan, juga dari sikap. Kalau dari kata-kata yang digunakan harus menggunakan kata-kata yang tertata, tidak kasar. Kalau dari sikap kita ketika kita memberikan komentar, sikap kita harus apa? Menunjukkan sikap orang yang penuh dengan rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Santun. Dan yang terakhir, santun itu didefinisikan tidak menganggap remeh pendapat orang lain. Itu santun. Baik anak-anakku kelas 10 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ingat tadi ya Pak Eko menyampaikan materi dengan tujuan pembelajaran apa tadi? Terkait dengan mengomentari teks eksposisi
yang berkaitan dengan langkah identifikasi eksposisi. Intinya kalian harus bisa membuat pertanyaan-pertanyaan pemandu dan juga isi kebahasaan dalam komentar. Isi komentar harus berkenaan dengan tadi kebermanfaatan, kemudian kelogisan, kepentingan, kelengkapan, kebaikan unsur. Kemudian dari segi kebahasaan harus apa tadi? Sederhana, jelas, lengkap, santun. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan untuk pertemuan pagi hari ini. Silahkan kalau yang tidak bisa memahami materi yang Pak Eko sampaikan pada pagi hari, kita bisa diskusikan melalui forum yang ada, dan tugas harus kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.